Baik, adapun pokok pembahasan yang akan kita paparkan pada presentasi kali ini terkait kegiatan belajar mengajar, membaca dan menulis permulaan. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertiannya, yang kedua tujuan dari membaca menulis permulaan, yang ketiga metode pembelajaran membaca menulis permulaan, dan yang keempat yaitu langkah-langkah pembelajaran membaca menulis permulaan. Baik, yang pertama yaitu pengertian membaca menulis permulaan atau disingkat dengan MMP, di mana membaca menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Nah, di mana para murid baru diperkenalkan dengan lambang-lambang tulisan yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi. Nah, maksudnya di mana anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Di mana pada tahap ini dimungkinkan anak-anak dapat melafalkan lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap lambang bunyi tersebut. Kemudian, kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda dengan kemampuan membaca permulaan. Pada tingkat dasar atau permulaan ini, pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan bersifat mekanik, di mana anak-anak dilatih untuk dapat menulis atau mirip dengan kemampuan melukis atau menggambar. Lambang-lambang tulis yang jika tidak dirangkai dalam sebuah struktur, lambang-lambang itu menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini secara perlahan, anak-anak digiring pada kemampuan menuangkan gagasan, pikiran, perasaan ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambang-lambang tulis yang sudah dikuasainya. Inilah kemampuan menulis dan membaca sesungguhnya. Nah, poin yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran MMP atau membaca menulis permulaan, di mana menurut Tarigin dan kawan-kawan, tujuannya dalam kelas yang pertama yaitu siswa mampu menuliskan kata-kata sederhana dan juga membacakan dengan lafal dan intonasi yang wajar. Yang kedua, siswa mampu memahami pesan lisan. Yang ketiga, siswa mengenal sifat-sifat, kebiasaan, dan watak yang baik melalui bacaan, cerita, percakapan, dan kegiatan sehari-hari. Misalnya dari bangun pagi, rajin, jujur, disiplin, sopan santun, hormat, dan taat kepada orang tua. Nah, pada pembahasan materi ketiga ini, kita akan membahas mengenai metode-metode yang ada pada pembelajaran MMP. Nah, yang pertama ada metode EJA. Metode EJA merupakan salah satu metode dalam pembelajaran MMP yang mana cara pengajarannya yaitu dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabet kepada siswa, yang mana huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan oleh siswa sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk pemilihan bahan ajar pada proses pembelajaran MMP ini, hendaknya dimulai dengan hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak, mulai dari yang mudah, akrab, familiar, dengan kepribadian siswa menuju hal-hal yang sulit dan mungkin merupakan sesuatu yang baru bagi siswa. Kelemahan yang mendasari dari penggunaan metode EJA ini yaitu meskipun siswa mengenal dan hafal abjad dengan baik, namun siswa tetap mengalami kesulitan dalam mengenal rangkaian huruf yang berupa suku kata maupun kata. Nah, selanjutnya ada metode bunyi. Metode bunyi ini hampir sama dengan metode EJA, namun memiliki sedikit perbedaan yang terletak pada sistem pelafalan abjad atau hurufnya. Sebagai contoh, huruf B dilafalkan sebagai a B, huruf D dilafalkan sebagai a D, huruf E dilafalkan sebagai he, huruf G dilafalkan sebagai a G, dan yang terakhir huruf P dilafalkan sebagai a P. Sebagai contohnya, yaitu pelafalan kata nani yang dieja sebagai an ana, an ini yang nantinya dirangkai menjadi kata nani. Selanjutnya, yang ketiga ada metode pembelajaran suku kata, yang mana dalam proses pembelajaran MMP dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata terlebih dahulu, seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di,
du, de, do, kaki, kuke, dan seterusnya. Nah, suku kata tersebut nantinya akan dirangkai menjadi sebuah kata yang bermakna, seperti contohnya babi, babu, kaki, cuci, bubu, dadu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, dari kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dengan proses perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Contohnya, kaki kuda, baca buku, cuci kaki, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, ada metode kata. Proses pembelajaran MMP dengan metode ini diawali dengan pengenalan sebuah kata tertentu. Kata-kata ini nantinya dijadikan kata lembaga sebagai dasar untuk pengenalan suku kata dan huruf, yang mana artinya kata-kata yang dimaksud diuraikan menjadi suatu suku kata menjadi huruf, yang selanjutnya dilakukan perangkaian huruf menjadi suku kata dan suku kata menjadi kata. Yang mana dengan kata lain, hasil pengupasan dari suku kata tersebut dikembalikan lagi ke bentuk asal sebagai kata lembaga atau kata semula. Nah, selanjutnya metode terakhir yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran MMP yaitu metode SAS. Nah, metode SAS sendiri merupakan salah satu metode yang umum atau biasa digunakan dalam proses pembelajaran MMP bagi siswa pemula. Pembelajaran MMP dengan metode ini mengawali pembelajaran dengan dua tahap, yakni menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Seperti yang dikemukakan oleh Supriyadi pada tahun 1992, metode SAS dipandang baik karena, pertama, metode ini menganut prinsip ilmu bahasa umum bahwa bentuk bahasa terkecil adalah kalimat. Yang kedua, metode ini memperhitungkan pengalaman bahasa anak. Yang terakhir, metode ini mengandung prinsip menemukan sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah pembelajaran MPP. Langkah-langkah pembelajaran membaca menulis permulaan atau MPP tanpa buku. Yang pertama, menunjukkan gambar. Yang kedua, menceritakan gambar. Yang ketiga, siswa diminta bercerita dengan bahasanya sendiri. Yang keempat, memperkenalkan bentuk-bentuk huruf atau tulisan melalui bantuan gambar. Yang kelima, membaca tulisan bergambar. Yang keenam, membaca tulisan tanpa gambar. Dan yang terakhir, memperkenalkan huruf suku kata dengan bantuan kartu. Yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran membaca menulis permulaan MPP menggunakan buku. Yang pertama, siswa diberikan buku yang sama. Yang kedua, siswa diberikan penjelasan singkat mengenai buku tersebut. Yang ketiga, siswa diberikan penjelasan dan petunjuk tentang bagaimana cara membuka halaman-halaman pada buku. Yang keempat, siswa diberikan penjelasan mengenai fungsi dan kegunaan angka-angka yang menunjukkan pada halaman buku. Yang kelima, siswa diajak memusatkan perhatian terhadap suatu teks atau bacaan yang terdapat pada halaman buku. Yang keenam, jika bacaan itu disertai gambar, sebaiknya guru terlebih dahulu bercerita tentang gambar tersebut dan selanjutnya barulah pelajaran itu dimulai. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi tadi terkait dengan kegiatan pembelajaran membaca dan menulis permulaan adalah merupakan suatu program pembelajaran di mana tentang konsep dasar membaca dan menulis atau disebut dengan paket MMP yang diberikan kepada anak-anak pada saat anak itu memasuki awal bangku sekolah. Untuk pertama kalinya di mana murid baru akan diperkenalkan dengan lambang-lambang tulisan yang biasa digunakan untuk berkomunikasi.